welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijaron Kurniawan, NIM 1903211001111. Saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan dan kebijakan pemerintah pada komoditas padi, jagung, dan ubi kayu. Yang pertama yaitu permasalahan dari komoditas ubi kayu, yaitu dari data statistik dari Deptan bahwa Indonesia mengimpor singkong sebesar 1.606.813 pada tahun 2009 dan Rp294.832 pada 2010, kemudian Rp435.419 pada 2011 dan Rp194.854 pada 2012 triwulan 1. Nah, impor singkong akan sangat merugikan petani di saat harga singkong sedang berpihak pada petani dengan kisaran 1.500 untuk singkong kering atau biasa disebut gaplek dan Rp700 pada untuk singkong basah. Akan beresiko menurunkan harga singkong di pasaran. Nah, regulasi dari kebijakan tersebut yaitu dukungan kebijakan dari pemerintah untuk membantu meningkatkan produktivitas ubi kayu, yaitu dengan perluasan area atau optimasi lahan. Kemudian memperbaiki manajemen pengembangan seperti kebijakan perbaikan sistem perkreditan pertanian dan perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI. Ya, selanjutnya yaitu padi. Permasalahan dari padi. Akar permasalahan komoditas beras nasional sangat kompleks. Permasalahan ini bermulai dari kebijakan lembaga pemerintahan, swasta, bahkan petani beras itu sendiri. Beberapa permasalahan tersebut antara lain minimnya anggaran sektor pertanian, pembangunan berbagai sektor pembangunan yang hanya berpusat di Pulau Jawa, alih fungsi lahan sawah, kemudian pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan. Dan regulasi kebijakannya yaitu pada saat bersamaan pemerintah juga menerapkan kebijakan yang pertama yaitu menaikkan anggaran pada sektor pertanian. Sebagian anggaran untuk sektor pertanian yang telah ditingkatkan ini digunakan untuk melaksanakan sistem pengolahan tanaman terpadu atau PPT pada sawah. PTT padi sawah dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi beras di Indonesia. Kemudian melakukan ekstensifikasi pertanian. Solusi yang dapat diterapkan untuk ekstensifikasi pertanian ini adalah dengan melakukan kegiatan agroforestry. Terakhir adalah jagung. Permasalahan dari komoditas jagung yang sering dihadapi dalam usaha tani jagung di Banyuasin antara lain tanah yang terlalu basah saat menanam jagung. Setelah panen tanaman jagung dapat mengalami kekeringan jika selang waktu-waktu penanaman padi sampai jagung cukup lama, dan pertanaman jagung tergenang air jika hujan turun di luar perkiraan. Untuk itu perlu diketahui waktu tanam yang tepat untuk varietas ini yang sesuai dengan pola tanam padi sampai jagung, penyiapan olah tanah yang efisien dan efektif untuk mengejar waktu tanam, sistem drainase dan irigasi untuk mengantisipasi turunnya hujan dan kekeringan. Untuk regulasi kebijakannya yaitu penggunaan benih unggul baru yang bermutu dengan varietas jagung hibrida dan komposit dalam usaha tani jagung merupakan strategi yang tepat dan mutlak harus dilaksanakan. Kebijakan program SLPTT, BLBU, dan JBN jadi wujud keberpihakan pemerintah kepada petani untuk peningkatan produktivitas petani secara mandiri yang tergabung dalam wadah kelompok tani menjadi faktor kunci untuk menumbuhkan tingkat partisipasi dan dalam penerapan teknologi budidaya jagung bagi terwujudnya swasembada jagung nasional yang berkelanjutan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya tentang isu permasalahan dan kebijakan padi, jagung, dan ubi kayu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.